Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa yang sangat saya cintai dan mudah-mudahan mendapatkan berkah Ramadan, berkah Lailatul Qadar. Pada kesempatan yang pendek ini saya akan menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya Lailah itu malam, Qadar itu kemuliaan. Siapa yang ingin mulia, ya perbanyaklah ibadah, menyanjung Allah, memohon petunjuk kepada Allah pada malam kemuliaan itu. Tapi bisa juga Lailatul Qadar itu diartikan malam yang sempit. Sebab di dalam Al-Quran itu ada Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, Allah meluaskan rezeki orang, wa yaqdir, dan menyempitkan. Dari kata ini Lailatul Qadar diartikan malam yang sempit, bukan durasinya yang sempit, karena Lailatul Qadar sangat panjang, mulai maghrib hatta matla'il fajr sampai subuh, sangat panjang, berapa puluh jam itu ya, panjang sekali. Tetapi malam sempit itu diartikan malam di mana hampir tidak ada tempat di bumi ini, di ruangan ini yang bisa kita pergunakan, karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha di dalam surat Al-Qadr itu. Karena malaikat semuanya, subhanallah, malaikat semuanya, dan jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Kanan kiri kita itu ada malaikat, ya, di depan kita ada malaikat, di belakang kita ada malaikat, namanya malaikat muaqibat, yang menjaga kita dari penyakit, menjaga kita dari bencana, menjaga kita dari dosa itu. Di atas kita sekarang, karena kita sekarang sedang berpikir tentang Allah, berpikir tentang kemuliaan, berpikir tentang Ramadan, berpikir tentang Lailatul Qadar, maka di atas kita ini ada malaikat-malaikat juga. Dan itu semuanya atas pimpinan malaikat Jibril datang ke bumi untuk mencari siapa yang sedang memohon ampun kepada Allah. Lalu malaikat membisikkan kepada kita, Allah telah mengampuni dosa kita. Yang punya masalah, malaikat insya Allah akan diperintahkan Allah untuk mengatakan, masalahmu sudah diambil alih oleh Allah. Yang ingin kemuliaan, Allah akan memberitahu pada malaikat untuk memberitakan bahwa cahaya Allah telah siap untuk diberikan kepada Anda. Itulah malaikat yang ke bumi ini, semuanya turun ke bumi, sehingga kita tidak punya tempat, seperti tidak punya tempat untuk bergerak sama sekali. Maka luar biasa, ini adalah kesempatan emas, karena ini hari pada malam Lailatul Qadar itu nanti, kalau kita membaca subhanallah sama dengan membaca subhanallah yang nilainya lebih dari 83 tahun, ya. Kalau kita bersedekah hanya 1.000 rupiah, sama dengan kita bersedekah selama 83 tahun. Luar biasa. Maka itulah malam kemuliaan. Lalu apa sebenarnya yang kita rasakan ketika kita pada malam Lailatul Qadar? Tidak perlu Lailatul Qadar dicari itu. Oh, Lailatul Qadar sudah turun sendiri kok. Tidak usah dicari, tidak lari kemana-mana. Yang benar adalah kita mencari lipatan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ibadah sedang-sedang saja, maka yang dilipatkan adalah yang sedang-sedang itu. Tetapi kalau kita ini ibadah, ya, ibadah yang super, maka yang dilipat gandakan itu adalah yang super itu. Kalau kita tidak ada Lailatul Qadar, kita tidak akan bisa bersaing dengan umat nabi-nabi yang terdahulu. Umatnya Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun, 950 tahun. Lah kita rata-rata ya
70 tahun lah gitu. Maka kita tidak bisa berkompetisi, padahal umat Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Lailatul Qadar itu khusus diberikan kepada umat Rasulullah, termasuk Anda semuanya. Itu khusus, keistimewaan betul. Sehingga kalau kita itu pernah merasakan 10 Lailatul Qadar, sama dengan usia kita kan 850 tahun loh. Nah, bagaimana kalau kita di antara pemirsa ini yang luar biasa sudah ada usianya 50, 60, luar biasa. Nah, yang paling penting pada waktu Lailatul Qadar itu yang kita rasakan apa? Itu. Yang kita rasakan harus salamun alaihi, salamun apa itu? Tanazzalul malaikatu wa rufiya fi idzni rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu damai. Tangan kanan yang sakit, kemudian kita berkata, ya biarlah tangan kanan yang sakit, tapi tangan kiri saya kan sehat. Kan begitulah. Jadi damai itu merasakan yang pahit itu dikatakan terasa manis. Seperti tidak punya beban sama sekali. Karena apa tidak punya beban? Karena kita didampingi Allah yang sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Nah, maka kita mencari damai. Dan damai itu penting. Kalau Anda itu merasa damai, maka istri Anda, suami Anda ikut merasakan keceriaan wajah Anda. Kalau kita itu merasa damai, maka seperti kita tidak punya beban menghadapi masalah itu. Dan itu berarti otak kita ini fresh. Ketika otak kita ini fresh, Allah senang. Allah itu senang kepada yang itu senang sekali. Allah tidak senang kepada orang yang sedih terus-menerus. Kalau kita sedih, sebenarnya kita itu menghina Allah, seolah-olah Allah sudah tidak punya cara untuk menolong kita. Kalau kita kurang rezeki lalu kemudian kita sedih, seolah-olah kita menghina Allah. Allah kehabisan jatah untuk kita. Baik, sekarang apakah rasa damai itu hanya diperoleh pada malam Lailatul Qadar? Ini adalah malam Lailatul Qadar, damai. Tapi kita juga harus berusaha, pemirsa. Bagaimana rasa damai itu kita rasakan setiap malam? Maka sepanjang tahun kita bisa meraih salamun hiya hatta matla'il fajr. Setiap malam kita bisa merasakan damai. Tapi tidak Lailatul Qadar, tapi malam serasa Lailatul Qadar. Jadi akhirnya kita setiap malam merasakan damai, nikmatnya Lailatul Qadar. Dengan syarat ketika kita sholat, ketika kita zikir, kita yakinkan bahwa kita ini disayang Allah. Allah Maha Kuasa memutar bumi, memutar langit yang begitu besar. Matahari yang beratnya 1 juta lebih berat dari bumi itu diputar Allah demikian mudah. Apa susahnya memutar nasib kita? Damai, rasa damai itulah yang kita raih. Jadi bukan kedamaian, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan pada malam Lailatul Qadar saja, tetapi kita ini adalah start di mana kita setelah ini kita akan merasakan kedamaian, kenikmatan sepanjang masa. Pemirsa yang sangat saya cintai, bagaimana kita bisa merasakan kedamaian itu? Yang paling tinggi doa yang paling tinggi untuk bisa damai itu ya bisa menerima takdirnya Allah, menerima kenyataan ini. Maka dalam kitab Tambihul Muhtarin itu dikatakan, saya sudah menelitilah bahasanya. Saya sudah meneliti begitu banyak doa-doa atau wiridnya orang-orang pilihan, waliyullah itu. Dan ternyata wiridan mereka adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi itu artinya aku ikhlas, aku senang menyembahmu. Aku senang tanpa rasa tertekan, rasa terpaksa untuk meninggalkan laranganmu. Raditu billah, aku ikhlas, aku senang ya Allah menerima berapapun pemberianmu dan apapun pemberianmu. Wabil islami dina, kami ikhlas, kami senang ya Allah, senang hati saya mengisi hidup saya dengan Islam, agama darimu. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, saya senang ya Allah, senang ya Allah mewarnai hidup saya dengan akhlak Muhammad
nabi dan utusanmu. Maka inilah kebahagiaan yang tertinggi ketika kita sudah ikhlas menerima kenyataan itu. Dan perlu dicatat hadirin pemirsa yang sangat saya cintai, Rasulullah mengatakan, siapa yang bersumpah tiga kali pagi hari, raditu billah, malam hari raditu billah lagi 3 kali, karena ekspresi senangnya tadi, damai, senang, maka Allah sepanjang hari itu, sepanjang malam itu juga sangat senang melihat wajah Anda. Kita damai, Allah juga senang melihat kita, dan itu adalah puncak dari segala kehidupan ini. Pemirsa, inilah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan ini, Lailatul Qadar itu diberikan kepada kita secara sempurna, dan mudah-mudahan setelah Lailatul Qadar ini, setelah Ramadan ini, kita merasakan damai, senang dengan keimanan yang luar biasa, merasakan kasih sayang Allah seperti cahaya matahari setiap hari. Maka kita akan memperoleh Lailatul Qadar sepanjang masa. Bukan Lailatul Qadarnya, tapi rasa bahagia serasa Lailatul Qadar sepanjang masa. Mudah-mudahan itu adalah milik saya, keluarga saya, milik Tuhan, milik bapak-bapak dan ibu sekalian, dan keluarganya semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.